Oh. Pak Ustadz, kalau asuransi, Pak Ustadz, saya baru baca katanya asuransi itu haram ya? Asuransi, ya. Jadi menariknya ada sekarang asuransi syariah juga, Ustadz. Sebenarnya ini sekalian mau saya tanyakan juga. Jadi ada dua, Dok. Memang asuransi konvensional sama asuransi syariah. Yang pertama asuransi konvensional ya memang kita nggak sakit, kita nggak tahu gimana, ya pokoknya harus nyicil tiap bulan. Karena udah dipatok tuh. Jadi 1 juta setiap bulan, 1 juta preminya apa segala macamnya gitu kan. Asuransi itu haram kenapa sih? Nah itu dia. Kalau yang kedua ada juga yang katanya syariah, Ustaz. Syariah tapi di situ basicnya ta'awun. Jadi untuk kita tolong menolong dalam untuk membantu orang sakit. Poinnya kalau misalnya tadi pertanyaan Dr. Richard, apakah memang diharamkan gara-gara kok kita belum tahu sakit, kok seakan-akan kita lebih mendahulukan Allah gitu loh. Oke, mungkin itunya kali. Gini saya jelasin. Sekali lagi ya, kita bukan membahas ini menyinggung siapapun ya. Saya sedang ditanya, saya jawab. Asuransi itu, Dok, dia menjual ketakutan orang. Ya kan? Sekarang gini, nanti kalau kamu rawat nginap, nanti kalau mobil kamu tabrakan, nanti kalau rumah kamu rusak, kan gitu ya. Sesuatu yang membuat manusia takut sehingga dia mau bayar. Benar gak? Sekarang pertanyaan sederhana. Dokter sekarang, maaf, umur berapa, Dok? 40. Berapa kali dokter masuk rumah sakit? 1 kali. 1 kali. Terus untuk apa asuransi kesehatan? Rawat nginap. Masalahnya itu, dari 40 tahun, kita baru 1 kali masuk rumah sakit. Sekarang dokter sudah pakai mobil misalnya. Bayar asuransi, ores. Berapa kali dokter tabrakan? Persentasenya kecil sekali kan? Mungkin setiap dari kita beli mobil, kalau orang itu telaten, dirawat, dia oke ikuti peraturan. Ada orang bahkan tidak pernah tabrakan. Tapi masalahnya, premi tahunannya jalan terus. Kan ini saya jelasin dulu ya. Kan tadi pertanyaan kenapa asuransi itu tidak boleh. Ini termasuk semua asuransi ya? Semua asuransi mobil juga? Iya. Asuransi rumah juga? Jiwa? Sebentar, belum selesai. Kan sekarang kita sabar, tenang dong. Sekarang kan tadi Akhderi bilang ada syariah, ada konven kan. Nah, kenapa bahasan ulama tentang masalah asuransi ini menyorot sekali? Karena masalah itu menjual ketakutan orang, ditakut-takutin gitu loh. Nanti kalau rumah kamu kebakaran, nanti kalau mobil kamu tabrakan. Jadi itu yang dijual, sehingga orang kena takut. Oh ya, kalau saya tabrakan, gini segala macam. Gitu. Jadi orang karena itu mau ngeluarin uangnya. Yang kedua, di asuransi konven ini, apa yang dokter bayar? Ini kalau tidak komplain, misal kita bayar asuransi mobil ores. 1 tahun misalnya, contoh ya, angka 5 juta. Sekarang 1 tahun kita nggak tabrakan. 5 juta itu kemana? Diambil untung asuransi dong. Hilang. Dokter dirugikan nggak? Kan mobilnya nggak ketabrak. Rugi. Itu namanya gharar. Ya tapi kan jual beli biasa seperti itu. Itu bukan jual beli. Dokter harus dapat manfaatnya. Sekarang begini, kalau mau real, harusnya kan dokter tawarin jasa nih, saya punya asuransi mobil, Ustadz mau nggak masukin? Oke, saya tanya, saya bayar berapa? 5 juta 1 tahun. Itu apa dok saya dapatin? Oh kalau Ustadz tabrakan, atau Ustadz ditabrak. Pertanyaan kalau saya tidak ditabrak, kalau saya tidak menabrak gimana? Ini masalah ini. Bayaran saya kan untuk ini. Ya kan? Untuk ini kan? Kalau mobil Ustadz hilang, kalau mobil saya tidak hilang. Nah ini kan butuh jawaban nih. Kalau saya tidak hilang gimana? Terus kemana uang saya itu? Untuk apa? Dia untuk perusahaan dong. Loh, saya belum dapat manfaatnya dong. Mobil saya belum hilang. Ya tapi kan kalau Pak Ustadz numbur ada apa-apa kan Pak Ustadz dapat manfaatnya lebih.